menyampaikan hasil kerja kami tentang nama alat, fungsi, dan cara kerja berdasarkan parameter fisika dan kimia. Sebelumnya, perkenalkan saya Aneka Ramawati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman kita langsung saja masuk ke materi pertama kepada pemateri yang akan menjelaskan saya. Baik, yang pertama itu ada termometer air rasa, yaitu termometer cairan yang menggunakan air rasa sebagai fungsinya. Termometer air rasa merupakan termometer yang banyak digunakan dibandingkan dengan termometer alkohol. Cara kerjanya yaitu sebelum terjadi perubahan suhu, volume air rasa berada pada posisi awal. Perubahan suhu lingkungan sekitar termometer dengan suap air rasa dengan perubahan volume. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menurun ketika suhu menurun. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Terus yang kedua itu ada termometer digital, yaitu yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menentukan tingkat suhu. Sensor yang digunakan biasanya termopel. Termometer digital digunakan secara luas karena akurasi dan sensitivitasnya. Termometer ini digunakan secara luas untuk mengukur suhu badan sebagai alat bantu memasak dan laboratorium. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin kita lanjut aja ke pemateri kedua. Kepada pemateri yang kedua, saya silakan. Yang ketiga ada lux-meter. Lux-meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dari satuan lux. Cara menggunakan lux-meter yaitu menurut SRI nomor 16/7062/2004 untuk mengukur intensitas cahaya di dalam ruangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan lux-meter sudah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Yang kedua, pastikan semua pencahayaan di ruangan yang akan diukur. Yang ketiga, nyalakan lux-meter untuk menetapkan pengukuran garis dasar yaitu cahaya di sekitar. Yang keempat, letakkan lux-meter di setiap sudut ruangan pada jarak yang sama antara sumber cahaya dengan lux-meter yaitu 2 meter. Yang kelima, baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Yang keenam, catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan. Yang ketujuh, pastikan lux-meter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas penerangan. Fungsi dari lux-meter yaitu untuk mengukur intensitas cahaya di suatu area, membantu memastikan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan visual dari kerja atau baiknya. Yang keempat adalah higrometer. Higrometer merupakan menggunakan informasi tentang lingkungan, massa udara di badan atmosfer dan di kadar air. Higrometer berisi bola lampu basah dan bola lampu kering, dan perbedaan suhu antara kedua bola lampu tersebut membantu menentukan kelembapan. Fungsi dari higrometer itu berfungsi untuk mengukur kelembapan relatif di udara, membantu memantau kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan penyimpanan barang. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Selain mengukur kecepatan angin, alat yang juga dapat mengukur salah tekanan angin itu. Anemometer harus ditempatkan di dalam terbuka. Pada saat tiup angin berbalik atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin, mangkok-mangkok tersebut makin bergerak kecepatan bergeraknya di mangkok-mangkok. Anemometer sering kecepatan dan arah angin, membantu dalam pemantauan kondisi cuaca dan analisis lingkungan. Ada sampler. Sampler adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengambil suatu suhu emisi atau partikulat yang memiliki suatu logam berat seperti BB, JD, AS, SB, SM, CF, dan TI yang keluar dari cerobong pada lokasi pengambilan partikulat tersebut adalah berdasarkan pada sistem filtrasi oleh kertas penangkap debu emisi. Konsentrasi
alat fluoresensi ultraviolet. Cara kerja itu nyalakan alat dan bedakan dalam batas pemanasan yang diperlukan jika alat memerlukannya. Pastikan mata UV dan sistem deteksi berfungsi dengan baik. Kedua, ada eksilitasi sampel. Arahkan cahaya UV ke sampel dan biarkan sampel terpapar selama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan fluoresensi yang optimal. Yang ketiga, ada pengumpulan fluoresensi. Deteksi cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel dan dicatatkan hasilnya. Pastikan pembacaan dilakukan setelah fluoresensi mencapai stabilitas. Fungsi fluoresensi ultraviolet adalah untuk mendeteksi dan menganalisis bahan dengan cara memanfaatkan emisi cahaya yang dipancarkan setelah mereka menyerap radiasi UV. Ini sering digunakan dalam identifikasi zat, memantau kualitas dan ketinggian kimia. Yang selanjutnya ada gas detektor. Gas detektor adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas di suatu tempat atau ruang. Alat ini wajib dimiliki oleh pekerja industri, minyak, gas, dan juga petugas yang bekerja di ruang terbatas. Fungsi gas detektor ini adalah untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya atau beracun di udara, membantu mencegah risiko kebocoran gas, dan memastikan keselamatan di lingkungan kerja atau rumah. Selanjutnya ada zone analyzer. Zone analyzer adalah sebuah alat digital yang berfungsi untuk memonitor dan menganalisa konsentrasi O3 pada atmosfer lingkungan. Alat analisa ozon ini menggunakan teknik Coulomb untuk melakukan pengukuran konsentrasi ozon di atmosfer pada suatu tempat atau lingkungan. Fungsi ozon analyzer ini untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi ozon di udara, membantu memantau kualitas udara, serta memastikan bahwa kadar ozon berada dalam batas aman untuk kesehatan dan lingkungan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kepada pemateri kita, saya silakan. Gak usah, mati teaternya. Udah. CO Analyzer Pro. CO Analyzer Pro adalah perangkat khusus yang dirancang untuk mendeteksi gas karbon monoksida, gas yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengiritasi, namun sangat berbahaya bagi kesehatan. Fungsinya adalah untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi karbon monoksida (CO) di udara, membantu memantau kualitas udara dan memastikan keamanan lingkungan dari paparan CO yang berbahaya. Kelihatan beda. CO2 yaitu sensor NDIR adalah sensor spektroskopi untuk mendeteksi CO2 di lingkungan gas berdasarkan karakteristik penyerapannya. Komponen utamanya adalah sumber inframerah, lampu cahaya, filter infrared panjang gelombang, dan detektor inframerah. Cara kerja sensor NDIR memantau dan mendeteksi keberadaan karbon dioksida berdasarkan penyerapan cahaya inframerah pada panjang gelombang tertentu. Sensor terdiri dari sumber inframerah, tabung cahaya, filter gas, dan detektor. Gas target ditentukan melalui pilihan panjang gelombang filter. Jumlah penyerapan cahaya diubah menjadi keluaran dari listrik yang menghasilkan pengukuran bagian perjuta atau persen dari sederhananya, semakin banyak cahaya yang diserap berarti semakin banyak molekul gas target yang dihasilkan, sehingga menghasilkan sinyal keluar yang lebih rendah dan konsentrasi CO2 yang lebih tinggi. Cara kerja baterai 321 PV cukup sederhana. Alat ini menggunakan elektroda yang secara langsung mendeteksi suhu global dalam tekanan
mikroskop terdiri dari dua bagian utama, sistem pembesaran dan sistem iluminasi. Sistem pembesaran mikroskop terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya adalah radon gas detektor. Selanjutnya, radon gas detektor adalah perangkat yang tidak radon sebuah gas radioaktif yang tidak berwarna dan tidak berbau. Radon gas detektor dapat berupa lembaran kecil bahan plastik khusus yang dimasukkan ke dalam wadah yang ditutup dengan filter ketika gas radon masuk ke dalam wadah. Yang merupakan ia meluluh dan mengeluarkan partikel alfa. Terakhir adalah kromatografi. Kromatografi adalah teknik mengingat atau campuran zat kimia berdasarkan perbedaan distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam atau teori phase. Di bawah ini pengaruh phase graf. Kromatografi kertas adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang hasil kerja dua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dari pecah yang ada untuk membandingkan antara totalan dari sampel dan totalan dari batu. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami memberikan tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Baik, kepada saudara Tara, saya silakan. Baik, izin masuk. Saya Danang Sudiantara, tinggal 1. Nanti bertanya, enggak ada yang minta tolong jelaskan prosedur alat CO Analyzer Pro. Cukup. Baik, terima kasih kepada saudara Tara atas pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman sekalian ada yang kurang jelas atau kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh? Baik, terima kasih. Mungkin berikan kedua sedikit materi kami menjawabnya. Rumusnya. Udah kan, Jan, gambar dulu aja. Ini buat alis. Kan? Baik, saudara sekalian, di sini pemateri perhatikan di sini pemateri kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Tara kepada Saudari. saudara Tara kepada pemateri yang akan menjawab. Saya silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Tara untuk menjelaskan alat CO adalah dua bagian dan keadaan. Persiapan alat pertama kalibrasi, kedua ada pemeriksaan alat diperiksa detektor dan pastikan tidak ada kerusakan atau kotoran. Kedua pengasuhan sampel, ada pemasangan, cepat alat ke sumber gas atau udara yang akan
kelas. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.